Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang akan menyapa kita pada peringatan hari kematian Tuhan Yesus, yaitu dari kitab Ibrani, pasal yang kelima, mulai dari ayat 7 hingga ayat yang ke-10. Saya akan bacakan bagi kita. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Demikian firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, ini adalah hari yang sangat bersejarah. Jumat Agung adalah hari yang sangat istimewa yang menentukan arah perjalanan dunia ini. Itu harus kita mengerti tentang sejarah Jumat Agung. Jumat Agung ini menentukan arah perjalanan dunia ini, baik di bidang ekonomi, sosial politik, dan segala yang ada di muka bumi ini. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, peristiwa Jumat Agung adalah suatu skandal pengadilan yang tidak pernah adil. Sekali lagi, ini adalah skandal pengadilan yang tidak pernah adil. Pengadilan tanpa keadilan, di mana seorang yang benar, yang tidak mengenal dosa, sekalipun dia hidup di tengah-tengah berbagai dosa, dia harus dijatuhi hukuman yang sangat berat, yaitu penyaliban. Dalam satu perenungan tadi dalam ibadah telah dikatakan bahwa salib itu adalah hukuman bagi penjahat kelas kakap. Tapi Yesus yang tidak pernah melakukan yang jahat, bahkan yang selalu memberikan yang terbaik, bahkan yang selalu memberkati dan menyembuhkan, dia harus diadili. Dan kayu salib menjadi alamat terakhir kematiannya. Oleh sebab itu, saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, penulis surah Ibrani melihat bahwa peristiwa penyaliban itu adalah sesuatu yang sangat salah. Karena Yesus sebagai manusia, dia benar-benar hidup sebagai manusia dan tidak pernah hidup di dalam dosa. Coba saudara bayangkan apa yang terjadi diawali dari Getsemani. Getsemani, Yesus disebut sebagai manusia sempurna dalam kitab ini. Di Getsemani dia berdoa, "Ya Bapakku, jauhkanlah cawan ini daripadaku. Namun bukan kehendakmu, kehendakku, kehendakmu jadilah." Itu adalah jeritan seorang manusia. Yesus mengalami seperti yang kita alami. Itu yang mau dikatakan oleh surat Ibrani ini. Yesus adalah manusia sempurna. Dengan indera kemanusiaan yang sesungguhnya dia pernah mengalami sakit penyakit. Dia pernah sedih. Dia memiliki keinginan untuk memohon penyelamatan. Tapi tidak sesuai dengan rencana dunia ini.
rencana Allah harus dijadikan. Itu makanya Niniwen pernah mengatakan dalam bukunya, yang terluka yang menyembuhkan. Yesus yang terluka, Dia yang menyembuhkan kita. Yesus yang terluka, coba saudara bayangkan, semua kalimat-kalimat perkataan Yesus dari kayu salib, semua itu memberikan kesembuhan bagi kita. Dia yang terluka, Dia yang dicambuk, Dia memberikan kesembuhan bagi kita. Terlebih kesembuhan dari dosa. Dari 7 perkataan Yesus, semuanya itu memberikan kesembuhan bagi setiap orang yang mau menerima Yesus sebagai juru selamatnya. Maka peristiwa salib itu menurut kitab Ibrani ini adalah bukti nyata kesetiaan Yesus terhadap panggilannya di tengah-tengah dunia ini, yaitu untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, melalui Paskah ini kita diajak untuk melihat jauh ke depan tentang peristiwa salib Yesus. Sekalipun Yesus hidup di dalam penuh penderitaan, cacian, bahkan seluruh bentuk dosa telah ditimpakan kepada Dia, tapi Dia tetap hidup di dalam kebenaran. Maka kita juga harus diajak demikian, meneladani Yesus. Meneladani Yesus dalam kehidupan ini. Jika saudara ingin mengubah dunia, sebagaimana Yesus lakukan, saya katakan tadi mengawali khotbah ini, peristiwa ini adalah peristiwa merubah dunia ini. Maka pernah dikatakan oleh Adrian William, jika saudara ingin mengubah dunia, saudara harus menjadi yang terbaik di waktu paling kelam. Sekali lagi, jika saudara ingin merubah dunia, maka saudara harus menjadi yang terbaik di waktu yang paling kelam. Merubah dunia. Itu makanya dikatakan pada nas ini pada ayat yang ke-10, dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Yesus yang telah merubah dunia ini, Dia menjadi imam besar. Jika para imam sebelumnya melakukan ibadah-ibadah ritual, dia mempersembahkan korban persembahan penghapusan dosa untuk pribadinya, maka selanjutnya untuk jemaat yang berkumpul, Yesus melebihi hal yang demikian. Dia mempersembahkan tubuhnya menjadi persembahan pengampunan dosa sekalipun Dia tidak mengenal dosa. Dia mempersembahkan tubuhnya menjadi persembahan sekalipun Ia tidak mengenal dosa. Maka jika saudara ingin merubah dunia ini, jangan sekali-kali saudara hidup di dalam berbaur dengan dunia-dunia kegelapan ini. Tapi saudara harus mampu tetap berdiri tegak sehingga terjadi perubahan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, Yesus telah merubah dunia ini. Segala tatanan sosial telah dirubah. Maka melalui ini, jika dikatakan Yesus adalah pokok keselamatan yang abadi, mari mata kita tertuju kepada Kristus yang tersalib, agar kita meneladani Yesus Sang Juru Selamat. Saudaraku, sudah menjadi suatu tradisi di gereja HKBP, setiap terjadinya ibadah Jumat Agung atau hari kematian, kita akan mengadakan perjamuan kudus. Ada pengalaman saya selama di Bandung ini melayankan perjamuan kudus. Ini harus kita perbaiki. Apa artinya roti dan anggur itu? Ingatlah saudaraku, roti itu menjadi tubuh Kristus selama Dia kita makan di dalam firman Tuhan. Anggur itu menjadi darah Kristus selama itu kita minum di dalam firman Tuhan. Jadi mau saya katakan demikian, ketika pendeta mengatakan makanlah makan, minumlah minum. Jangan amin katanya di sana baru kau makan. Ingatlah, setelah amin kau makan itu tetap roti. Setelah amin kau minum itu tetap anggur, tidak akan berubah menjadi tubuh dan darah Kristus.
Itu menjadi tubuh Kristus kau makan ketika disampaikan berdasarkan firman Tuhan. Maka itu akan menjadi tubuh Kristus. Itu akan menjadi darah Kristus ketika saudara minum itu di dalam firman Tuhan. Kalau tidak, sama tidak ada ubahnya seperti yang kita makan setiap hari. Itu artinya perjamuan kudus di HKBP. Melalui roti itu, kita makan tubuh Kristus di dalam firman Tuhan. Melalui anggur itu, kita minum darah Kristus di dalam firman Tuhan. Sekali lagi, harus di dalam firman Tuhan. Selama ini saya lihat tidak. Sudah 4 kali saya lakukan perjamuan. Ada orang makanlah terus dipegang. Amin katanya baru dimakan. Ingat, udah amin. Itu tidak kau makan dalam firman Tuhan. Harus dimakan di dalam firman Tuhan. Maka itu menjadi berubah perantara sebagai tubuh dan darah Kristus. Itu artinya perjamuan kudus di gereja kita HKBP. Oleh sebab itu saudaraku yang terkasih, Yesus adalah pokok keselamatan yang abadi. Arahkanlah pikiranmu, arahkanlah seluruh hidupmu kepada Yesus sebagai pokok anggur. Jika saudara ingin merubah dunia, teladanilah Yesus yang selalu membuat yang terindah, menciptakan yang terindah, sekalipun telah pajal di dalam salib Golgota. Selamat mengikuti ibadah Jumat Agung. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami puji nama-Mu karena Tuhan telah memberikan yang terbaik bagi dunia ini, bagi kami yang senantiasa mengamini keselamatan dari Yesus Kristus. Kiranya Tuhan senantiasa menguatkan kami untuk menghadapi dunia yang semakin berubah ini. Maka kami harus mampu menciptakan berbuat yang terbaik di dalam dunia yang kelam ini. Meneladani Yesus Kristus yang setia, sebagaimana yang Dia kerjakan, demikianlah kami setia di dalam kebenaran dan firman-Mu. Berkati kami Tuhan sehingga peristiwa Golgota senantiasa terpatri di dalam hati dan pikiran kami. Dan kami meneladani Yesus Kristus, sekalipun Dia menghadapi berbagai tantangan, penderitaan, cobaan, tetapi tetap setia di dalam pelayanannya. Maka demikian juga kami dalam hidup ini akan senantiasa setia kepada Yesus Kristus sebagai pokok keselamatan kami yang abadi. Hari ini Bapa dalam Yesus Kristus, gereja-Mu mengadakan perjamuan kudus. Kami akan menerima keampunan keselamatan dari dosa. Kami akan makan roti melalui tubuh Kristus. Demikian juga kami akan minum anggur melalui darah Kristus. Biarlah melalui peristiwa ini kami diselamatkan dan iman percaya kami terhadap Kristus Yesus semakin bertumbuh sehingga kami tidak melakukan berbuat dosa lagi, tapi kami benar-benar hidup seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa dalam Yesus Kristus. Terimalah doa dan permohonan kami. Hanya dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.